Sudah 5 hari kebakaran sumur minyak ilegal Jambi belum bisa dipadamkan. Seorang wanita di Indramayu, Jawa Barat tega membunuh anak tirinya yang baru berusia 7 tahun. Polisi mengungkap jaringan pengedar uang palsu rupiah dan dolar Amerika di 5 kota. Halo, selamat malam pemirsa. Kondisi keamanan di wilayah distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua terus memanas. Puluhan warga dievakuasi ke Jayapura. Bersama saya, Bibi Kristami, inilah Anyus Malam selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasi pada hari ini. 2 kapal ikan di Tanjung Balai, Sumatera Utara ludes terbakar saat sedang dalam perawatan. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Api pertama kali berkobar membakar kapal motor Dahlia Asahan yang sedang bersandar di Tangkahan Gudang, Jalan Cendrawasih, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Api kemudian dengan cepat menjalar ke kapal ikan lainnya yang berada di sebelahnya, yakni kapal motor Delinaga. Petugas pemadam kebakaran yang menurunkan 6 unit mobil pemadam langsung memadamkan api agar tidak merambat ke kapal lain. Diduga api berasal dari percikan api las yang menyambar gas yang bocor di kapal. Sampai saat ini yang kita peroleh informasi adalah akibat dari ABK atau anak kerja yang di kapal, ada yang memperbaiki kapal berupa las melas, lalu ada ledakan. Itu sementara itu yang kita ketahui. Kerugian akibat terbakarnya 2 kapal ikan ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainus melaporkan. Selanjutnya pemirsa, api masih membumbung tinggi dari sumur minyak ilegal yang sudah terbakar selama 5 hari di kawasan Batanghari, Jambi. Satgas Karhutla Jambi pun mengatur strategi agar kebakaran tidak meluas ke area hutan. Hari kelima kebakaran sumur ilegal, asap masih mengepul tinggi di kawasan Batanghari, Jambi. Angin kencang dan lingkungan gersang membuat api semakin sulit dipadamkan. Mengantisipasi kebakaran meluas ke areal hutan, Satgas Karhutla Jambi meninjau langsung lokasi dan mengatur strategi pemadaman. Menurut Satgas, diperlukan keahlian khusus untuk memadamkan kebakaran sumur minyak. Dari hari pertama sampai dengan sekarang, apinya sudah stabil ya, tetap hidup untuk bisa menurunkan tim yang ahli untuk bisa memadamkan lokasi kebakaran itu. Nah, kalau yang tidak punya keahlian untuk memadamkan itu, yang paling bisa kita lokalisir sehingga apinya tidak membesar, ya, tidak mengarah kemana-mana. Sejumlah alat berat yang akan diterjunkan untuk pemadaman masih terkendala medan yang terjal. Satgas akan mengerahkan alat berat untuk membuka jalan dan memudahkan pemadaman. Tolak rumahnya disita, warga Kota Mataram terlibat adu mulut dengan petugas. Warga hadang petugas karena penyitaan tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Sekarang ini supaya masyarakat tahu ya, putusan agama itu ada nggak yang membatalkan? Betul. Adu mulut antar warga dan petugas eksekusi rumah terjadi di Jalan Timbanu, Karangdehe, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Warga menolak eksekusi karena dinilai bertentangan dengan putusan dari Pengadilan Negeri Agama yang memenangkan dalam kasus sengketa rumah melawan Meihiko Lidawati. Warga pun melarang jurusita untuk membacakan surat keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri Mataram karena dinilai tidak adil. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini supaya masyarakat tahu ya, putusan agama itu ada nggak yang membatalkan? Betul. Itu jawab itu Pak, jawab. Ada enggak? Jawab. Tolong berikan Pak, mohon dengan hormat. Kita lagi proses. Jangan pertimbangkan saya, pertimbangkan. PK juga. Bisa saja. Belum dikirim oleh bukan pertimbangan nih Pak. Untuk menghindari terjadinya bentrok dan pertimbangan keamanan, proses eksekusi batal dilaksanakan.
Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kondisi keamanan di wilayah distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang terus memanas. Warga dan guru pun mulai dievakuasi. Dua orang guru yang telah puluhan tahun mengabdikan diri di distrik Kiwirok dan seorang warga dievakuasi dengan helikopter milik penerbat TNI AD menuju Papua. Salah satu guru tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya setelah bisa keluar dari distrik Kiwirok. Dia mengucapkan terima kasih atas perlindungan aparat TNI Polri yang telah melindungi tenaga guru, tenaga medis, dan penduduk saat kejadian berdarah pada 13 September 2021 lalu. Ya, sangat bersyukur, puji Tuhan sudah selamat di sini. Terima kasih kepada bapak-bapak yang menolong kami. Jadi kalau bisa permintaan kami, teman kami guru masih ada di sana. Dalam 2 minggu terakhir, aksi teror kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lamek Taplo kian meresahkan. 14 September lalu, sejumlah fasilitas umum mulai dari puskesmas, perumahan hingga sekolah di distrik Okika, Kabupaten Pegunungan Bintang dirusak dan dibakar. Sehari sebelumnya, pada 13 September, penyerangan oleh KKB juga terjadi di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. Fasilitas umum dibakar, salah satunya puskesmas Kiwirok. Akibat penyerangan ini, satu orang tenaga kesehatan atas nama Gabriela Mailani meninggal dunia. Sementara satu tenaga kesehatan lainnya bernama Gilbert Sokoy hingga saat ini masih menghilang dan belum diketahui nasibnya. Dari Jayapura, Papua, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, berawal dari tantangan di media sosial, 2 kelompok remaja tawuran dengan senjata tajam. 1 orang kritis akibat sabetan senjata tajam. Tawuran 2 kelompok remaja di kawasan Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Berawal dari saling ejek di media sosial, mereka bertarung menggunakan senjata tajam. Akibatnya, 1 orang kritis lantaran terkena sabetan senjata tajam. Berbekal rekaman kamera pengawas, petugas Polsek Pondok Gede berhasil menangkap 3 pelaku di rumahnya masing-masing. Polisi menyita senjata tajam yang digunakan untuk tawuran dan ponsel yang digunakan untuk menantang di media sosial. Mereka bertemu itu melalui media sosial, Instagram mereka, janjian. Jadi mau perang aja janjian dia. Nah, ini uniknya nih. Jadi jelang subuh itu terjadi, ya dapat kita ungkap, ada pelakunya 3 orang. 2 kelompok ini teridentifikasi bernama Geng Growak 297 dan Geng Rausterdam. 2 dari 3 pelaku yang ditangkap masih di bawah umur. Sementara seluruh pelaku terancam pasal tentang penganiayaan serta perlindungan anak dengan hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu di Indramayu, Jawa Barat tega membunuh anak tirinya yang baru berusia 7 tahun. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda. Tetaplah di iNews Malam.